sana surga yang tinggi. Sana surga yang mulia, damai dan gembira, pikulan dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia, sana surga yang mulia, damai dan gembira, pikulan dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia, sana surga yang mulia, damai dan gembira, pikulan dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia, sana surga yang mulia, sana surga yang mulia, damai dan gembira, pikulan dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia, sana surga yang mulia, sana surga yang mulia, damai dan gembira, pikulan dan tangisan hilanglah. Sana surga yang mulia. Seperti wanita yang mengurapi. Seperti wanita yang mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Dapatkan mahkota kemuliaan, dapatkan mahkota kemuliaanmu, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Satu janji yang indah Tuhan percayakan buat kami yang percaya kepada Engkau, bahwa surga bukanlah hanya sebuah janji, tapi bagi siapa yang percaya kepada Engkau, surga adalah sebuah kepastian yang tidak akan pernah lepas dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan, kami memiliki Engkau di dalam hidup kami. Betapapun dalam pengikutan kami kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi kami percaya bahwa kami akan berusaha untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan, bahkan sampai akhir menutup mata. Jika Tuhan izinkan menutup mata seperti Ibu Sukro harus Engkau panggil, maka dalam keadaan tetap setia kepada Tuhan. Tetapi jika kami menutup mata pada malam hari saat kami tidur, biarlah kami tetap dalam keadaan setia kepada Tuhan, sehingga di saat Tuhan tiba-tiba datang kedua kali, hidup kami kedapatan setia sampai akhir, tetap melayani Engkau, tetap mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih, hari ini kami datang kepada Tuhan, kami akan berdoa untuk pemberangkatan Tuhan jenazah dari Ibu Sukro. Mari Tuhan tolong ibadah kami dari awal sampai akhir, biarlah Tuhan menyertai selalu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, tanpa Engkau Tuhan hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa. Pakai dalam urapan Roh Kudus-Mu, supaya boleh layak menjadi saluran berkat yang besar buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Tetapi kami tahu saat kami mendengarkan firman, setan berusaha mengganggu kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, tutup bungkus kami dalam kuat kuasa darah Tuhan. Layakkan kami bersatu hati memanggil nama Tuhan untuk mengusir segala setan pengganggu itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Setan pergi keluar dan menghancurkan dengan kuasa darah Tuhan, melindungi kehidupan kami, hati kami, dengan kami beribadah yang Tuhan, supaya dengan tenang kami boleh beribadah kepada Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman-Mu boleh kami mengerti, juga boleh menjadi dasar untuk kami melangkah selanjutnya dalam pengikutan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami, terlebih sebagai mempelai pria surga kami persembahkan dan ikhlaskan doa ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan beribadah lebih dahulu, mendengarkan firman sebelum kita memberangkatkan jenazah dari Ibu Sukro. Kita kenalnya beliau bernama Ibu Sukro, gitu ya, karena mengikuti nama suami, ya. Jadi kita mungkin tidak familiar dengan nama dari membaca buak ini, ya, baru kita tahu gitu ya. Padahal dunia kita tidak pernah tahu, ya. Gitu. Memang nama suami melekat kepada istri, ya, itu. Sudah, kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kepada keluarga, kepada kita semuanya, dari tempat ini saya bersama dengan istri mengucapkan selamat siang kepada kita semua, ya. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita tetap setia mengasihi kepada Tuhan. Kita baca dalam Amsal Salomo, ya, Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Amsal pasal 3 ayat 3 sampai 4. Amsal pasal 3 ayat 3 sampai 4. Begini firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kita ingat Ibu Sukro ini meskipun dalam masa sepuh, ya, kalau saya tadi melihat 41 sekarang 23, berarti sekitar 82-83 umurnya. Ibu Sukro ini pernah
sampai sepuh, ya kita tahu melayani menjadi guru sekolah minggu. Ya, itu mungkin baru berhenti ketika mau pandemi, ya, ketika tante mengandung anak kedua, Hadasa, ya, Hadasa ya. Berarti itu berapa? Ya, itu sekolah minggu berarti berapa tahun lalu? 5 tahun lalu, sekitar 5 tahun yang lalu. Bayangkan umur segitu, sepuh 70 tahun ke atas gitu ya, yang seharusnya beliau harusnya ya sudah menikmati, ya tinggal beribadah ya kepada Tuhan, tapi beliau masih bersedia menjadi guru sekolah minggu, mendidik ya kita semua untuk bisa tetap tekun mulai dari kecil gitu ya. Beliau terus melayani Tuhan, bahkan kalau bisa setia ibadah. Hanya karena pandemi ini beliau kemudian tidak bisa ibadah. Jadi kita bisa melihat bagaimana perjuangan beliau, semangat beliau dalam melayani Tuhan. Makanya kita pilih tadi pujian sampai akhir menutup mata. Jadi bisa menutup mata ya seperti Ibu Syukur menutup mata dipanggil Tuhan. Tapi bagi kita sudah sering saya sampaikan ya, menutup mata itu ketika kita tidur itu juga menutup mata. Kita didapati setia tetap melayani Tuhan. Karena memang itulah tugas mempelai perempuan, ya harus melayani begitu ya. Jadi kita harus tahu ini ya, Ibu Sukro ini melayani sama seperti kata ini, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jadi kasih dan kesetiaan kita itu jangan sampai meninggalkan kita. Kita mengatakan kalungkanlah itu pada lehermu. Kita tahu leher itu merupakan penghubung antara kepala dan tubuh. Ya, jadi kita tahu. Jadi kesetiaan kita kepada Tuhan itu tidak boleh kita tinggalkan. Dengan alasan apapun seharusnya harus diperjuangkan. Sama seperti Ibu Sukro ini ya, dalam keadaan sepuh, bagaimana juga beliau berusaha untuk ibadah, didukung oleh keluarga, mengantar, ya cucu mengantar, menjemput, mengantar. Ya, bagaimana beliau kemudian mendengarkan firman, beribadah di tempat kita dengan waktu yang tidak singkat, dengan waktu yang cukup lama, tapi beliau bisa kemudian tahan sampai akhir. Dan itu satu kemurahan Tuhan yang besar, perjuangan yang tidak mudah ya, untuk duduk begitu lama itu bagi yang muda saja itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi dengan sepuh seperti beliau. Tapi beliau tetap setia ya, jadi jangan sampai ditinggalkan. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan pun juga akan mengasihi kita. Bahkan kasihnya Tuhan itu disertai dengan sebuah penghargaan. Ingat, di dunia ini penghargaan itu hanya diberikan kepada setiap orang yang punya prestasi. Kalau tidak punya prestasi ya tidak akan mendapat penghargaan. Nah, ini harus kita tahu bahwa penghargaan ini harus kita kejar. Sebagai seseorang yang mengalami seperti Ibu Sukro ini, penghargaannya ya berarti nanti mendapatkan mahkota kehidupan. Saat Tuhan datang kembali akan dibangkitkan. Nah, bagi kita yang hidup, kita harus berjuang supaya nanti kita mendapatkan penghargaan. Ya, kita ini berlari ya begitu rupa untuk mendapatkan tempat yang pertama. Sebab yang mendapat penghargaan, yang mendapat piala kan yang pertama. Penghargaan kita adalah nanti boleh menjadi mempelai. Itu harus kita kejar. Ya, makanya kesetiaan kita, ya kasih kita dan kesetiaan kita itu tidak boleh meninggalkan kita. Terus kalungkan di leher kita, terus pada hubungan kita kepada Tuhan. Ya, bagi ibu sudah selesai, bagi kita yang hidup ini yang harus kita berjuang. Ya, kalau kita mengatakan maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Allah tidak mungkin meninggalkan, manusia juga tidak mungkin meninggalkan. Begitu banyak ya perhatian-perhatian yang bisa dirasakan oleh ibu. Jadi jangan sampai kemudian kita ini karena mungkin mengalami sesuatu tinggalkan Tuhan. Mungkin kita mengalami sesuatu kemudian kita tidak setia. Jangan berusaha seperti Ibu Sukro ini. Ya, hanya karena pandemi memang itu kan aturannya yang sepuh tidak boleh ke gereja gitu ya. Ya, itu kan demi kesehatan kan gitu. Tapi kan kita harus berusaha, tetap berusaha, mohon kemurahan Tuhan. Jadi ini penting buat kita semua. Ya, Lukas pasal 12. Lukas pasal 12. Injil Lukas pasal yang ke-12. Ini merupakan pengajaran khusus bagi murid-murid gitu ya.
Itu di perikopnya akan dikatakan pengajaran khusus bagi murid-murid. Ayat yang ke 7 dan ayat yang ke-8. Ayat 7 dan ayat 8. Ini merupakan pengajaran khusus ya untuk murid-murid bagi kita ya dalam pengajaran ini. Dikatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun ayat 7 ya. Pasal 12 ya. Pasal 2 ayat 7. Saya agak tahu. Bahkan rambut kepala kamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Kita mengatakan kita ini lebih berharga, ya, lebih berharga dari burung pipit. Jadi setiap usaha kita tuh dihargai oleh Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui di depan malaikat-malaikat Allah. Harus ada timbul sebuah pengakuan bahwa kita ini mau setia kepada Tuhan. Sekali lagi, itu bukan sesuatu yang kamu ingat, bahwa penghargaan itu tidak diberikan kepada semua orang, tapi yang benar-benar mereka mau berjuang, mereka benar-benar mau berusaha, mereka benar-benar mau sungguh-sungguh ya dalam ibadah, di dalam pelayanan. Kita sendiri kan jadi saksi semua bagaimana Pak Sukro dulu, sekarang Bu Sukro seperti apa. Kita akan melihatnya. Tuhan tidak tinggalkan itu. Kesetiaan, ketekunannya seperti apa. Pada waktu pembangunan rumah Tuhan juga seperti apa beliau-beliau ini. Jadi itu menjadi sebuah kaca yang bisa membuat contoh buat kehidupan kita. Untuk kita sungguh-sungguh dalam ibadah, di dalam pelayanan, apapun yang dialami. Begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita salah. Harus ada pengakuan supaya nanti suatu saat kita diakui bahwa kita ini sudah dihargai oleh Tuhan. Cuman kita yang harus tetap berusaha. Allah tidak mungkin meninggalkan kita. Allah tidak mungkin melupakan apa yang sudah kita kerjakan. Tuhan menghargai semuanya. Nah, begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita salah. Jangan sampai kita merasa bahwa perjuanganku sia-sia. Oh enggak. Semua itu dihargai oleh Tuhan. Kita lebih dihargai dari burung pipit. Burung pipit yang banyak pun tetap kita lebih berharga. Gitu. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu dihargai dan diakui oleh Tuhan. Jadi ini penting buat kita semua. Jadi jangan pernah berhenti untuk berusaha. Sampai di mana ya kita tidak tahu. Kalau kita mintanya sama Tuhan ya hidup sampai Tuhan datang kedua kali. Tapi kalau Tuhan izinkan mungkin mengalami seperti Ibu Sukro, ya itu terserah kepada Tuhan. Kita kan tidak bisa. Aku minta mati. Kalau tidak mati-mati ya tidak mati-mati. Ya gitu kan. Semua akan terserah kepada Tuhan. Ada waktunya Tuhan untuk mengakhiri perjalanan hidup manusia. Ya, jadi Ibu sudah beristirahat dengan segala jerih payahnya di dalam Tuhan, ya kan? Dengan segala kasih dan setianya, pastilah, ya, pasti secara manusia saja kita melihat bagaimana pergumulan Bapak dan Ibu Sukro ini. Mereka begitu berjuang. Bagi kita yang mungkin mengikuti dari awal, bahkan dari mulai Omega Karawaru sampai Tamanan, kita pasti tahu beliau seperti apa. Itu ya. Terakhir, Ibrani pasal 3. Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 3 ayat 14. Ibrani pasal 3 ayat 14, begini firman Tuhan. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi kita akan dapat bagian kalau kita teguh berpegang sampai kepada akhir. Jadi kita harus tahu, bukan kemudian orang, wah, yang percaya Yesus pasti selamat. Dilihat dulu perjuangannya seperti apa. Ya, kita kan tahu pelajaran-pelajarannya, kita tahu. Ya kan? Bukan kemudian pokoknya penting ikut Yesus, percaya Yesus pasti selamat, percaya Yesus pasti selamat. Ya tidak semudah itu kita ngomong seperti itu. Ya kan? Nggak bisa ngomong seperti itu, semudah itu.
Ya semua orang diselamatkan, yang penting pokoknya percaya Yesus. Ya tidak semudah itu. Kita akan tahu itu. Alkitab mengatakan karena kita beroleh bagian di dalam Kristus, asal kita teguh berpegang sampai kepada akhir. Ini kita jangan sampai lupa. Tetap sampai akhir itu berpegang pada keyakinan. Yang katakan sini, iman kita yang semula. Iman kita, apa yang kita percaya dalam ikutan kita kepada Tuhan. Bagi yang mati akan dibangkitkan, bagi yang hidup akan menerima kemuliaan, keubahan, kemuliaan. Itu keyakinan kita. Itu yang membuat kita terus teguh berpegang dalam perjuangan kita yang mungkin kita ibadah, pelayanan kita melewati air mata, kita melewati pergumulan-pergumulan yang tidak mudah dengan biaya, pengorbanan-pengorbanan, tetapi semua demi keyakinan. Keyakinan tidak bisa dipaksa. Setiap orang punya keyakinan. Seperti kemarin, kasih tidak bisa dipaksa. Kalau kita yakin, kita akan berpegang dengan teguh sampai pada akhir. Kalau kita bisa berpegang teguh sampai akhir, nanti kita dapat bagian di dalam Kristus. Ingat Kristus itu proyeknya apa? Kita akan tahu gitu. Tujuannya kan gitu kita. Ya kan? Kalau kita enak ya kalau kita mau pengajaran itu. Bagian di dalam Kristus. Kristus itu bagiannya apa? Gitu. Proyeknya apa? Itu yang harus kita kejar. Jadi jangan kita putus asa menghadapi segala sesuatu. Jangan kita ceklek dalam perjalanan perjuangan kita kepada Tuhan. Terus berjuang. Meskipun sekali lagi ada air mata, ada pergumulan, ada perjuangan, ada pengorbanan-pengorbanan yang harus kita kerjakan. Tapi berusaha. Jadi kita sendiri yang jadi saksi mata lah bagaimana Ibu Suprani berjuang. Beliau bukan orang yang kemudian seperti orang awam-awam biasa, tidak. Ya, pasti kita sudah tahu lah beliau seperti apa. Suami istri Bapak Ibu Suprani seperti apa. Dan itu menjadi satu ini perjuangan kita, pegangan kita. Bahwa inilah kesetiaan, inilah kesungguh-sungguhan. Masalah nanti menutup matanya seperti apa, itu kan Tuhan. Tapi kerinduan kita adalah hidup sampai Tuhan datang ke belakang. Jadi jangan pernah tinggalkan kesetiaan kita. Ingat, jangan asal percaya saja, tapi percaya itu sampai akhir. Keyakinan kita itu harus sampai akhir. Pegangan kita sampai akhir. Kalau itu bisa kita kerjakan, Alkitab mengatakan kita nanti pasti, bukan akan, kita nanti pasti mendapatkan bagian di dalam Kristus. Jadi ya, jadi ini penting buat kehidupan kita semua. Memberkati kita semuanya. Kita sama-sama berdoa, menyerahkan semua ke dalam Tuhan ya. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur untuk firman yang menjadi pegangan hidup kami, yang selalu memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk tetap mengasihi kepada Tuhan. Buat hati kami tetap yakin kepada pribadi-Mu Tuhan. Sebab janji bukan hanya sekedar janji, tapi janji-Mu adalah sebuah kenyataan yang pasti kami terima, bahwa kehidupan kami akan mendapat bagian dalam Kristus, dalam kebangkitan, bahkan sampai pada kemuliaan yang Tuhan percayakan buat kehidupan kami. Tuhan, dalam perjuangan kami, Ibu Supro sudah selesai dalam perjuangannya. Justru kami yang hidup inilah yang harus berjuang sampai pada akhir yang Tuhan percayakan buat kami. Tapi kerinduan kami ialah kami beroleh kemurahan Tuhan hidup sampai Tuhan datang kedua kali, supaya kehidupan kami layak untuk boleh menjadi mempelai-Mu. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami sampai akhir Tuhan, sampai kami menutup mata, sampai Tuhan datang kedua kali. Hidup kami tetap mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih karena mengukirkan firman-Mu di dalam hati kami, bertumbuh berbuah manis lebat dan tetap berguna di saat kami menggunakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi peti jenazah ini akan diberangkatkan, ditutup, diberangkatkan. Mari Tuhan tolong untuk menyertai sampai pada kesudahan, sampai pada sempurnanya. Terima kasih Tuhan. Saudara yang masih dalam perjalanan juga mari tolong. Semua yang sudah hadir,
memberkati kami semua, supaya nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Keluarga di tempat ini, biarlah tetap meneruskan perjuangan dari ibu, dari mbahnya, sehingga tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, berjuang sampai akhir, sehingga nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, Roh sebagai mempelai pria surga kami persembahkan, kami pasrahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Monggo sudah di sana. Monggo saudara-saudara ingkang bersami dan seperti dipendukung Bon. Bagus. Sabar cepat sampai. Takut ya?
Jangan di situ. Nundut.